yaitu paguyuban petani pemanfaat lahan pantai, disingkat P3LP, ada di Desa Widara Payung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Ini terkait dengan tanah timbul yang ada di pantai selatan Samudra Hindia yang ada di Desa Widara Payung Wetan. Di sebelah tanah timbul ini sejak zaman Daendeles Kenil, pada saat berkuasa di sana ada tanah warga yang dirampas, panjangnya 2100 meter, lebar 500 meter, menjadi pertahanan pantai yang sekarang menjadi oleh orang sana dinamakan tanah TNI lah begitu. Nah, di sebelah tanah TNI ini ada sungai namanya Sungai Lancang. Di sebelah selatannya ini tanah timbul yang dikuasai oleh teman-teman ini Bu Khalifah. Bu Nur Khalifah ketone nekon menghadapi bego dan segala macam cepet banget, tapi ngerekon presentasi jadi ndredeg gitu. Jadi saya mencoba membantu gitu. Sebagian ini karena kemarin baru ada ontran-ontran tanggal 1, tanggal 2 Desember 2023, tiba-tiba ada alat berat yang masuk ke sana memporak-porandakan tanaman warga yang untungnya oleh Bu Khalifah dan teman-teman pada tanggal 2-nya bisa dihentikan. Jadi baru diobrak-abrik 2,5 hektar dengan nilai kerugian hampir 190 juta begitu. Jadi kawan-kawan nanti jangan iri karena ini sudah real. Kalau nanti keluar angka-angka ada pendapatan bultro dan segala macam gitu yang nilainya cukup banyak. Ini ya, lumayan. ini pendapatan ya. Nah, ini kita mencoba memotret sesuai kemarin dengan metode yang sudah disampaikan oleh Pak Yasmin, sehingga agak sedikit bagi saya, bagi kita merasa sangat terbantu untuk membuat sistematika sehingga nanti mudah untuk kita evaluasi bersama. Yang pertama adalah nomor 1 organisasi. Pengurus dan anggota ada 291 KK, badan hukum ke notaris sedang berjalan. Baru ada SK dari kepala desa. Ini juga kemarin baru bulan Desember Februari lah ya, setelah kita masuk ke sana. Pengurusnya ada 18 orang, ada mantan kepala desa, ada mantan sekdes, dan juga ada mantan kepala sekolah SD lah gitu ya. Di sini warga mulai menanami tanah timbul itu, mulai bisa ditanami ini sekitar tahun 1970. Ada pohon kelapa, kemudian ada pengembangan wisata rakyat. Lahannya 45,8 hektar berupa tanah timbul. Salah satu pelakunya adalah Bu Nur Khalifah. Sing ngetone karena mungkin makmur, jadi ya juga mandan gendut lah. Iya. Jadi tambah berkah. Iya. Nah, ini untungnya di sana tadinya kalau kita kumpulan di bawah pohon kelapa ada gubuk petani, akhirnya nek kumpulan aja nang gubuk petani lah ketone langsa. Jadi akhirnya ketika pertemuan ada di ruang pertemuan Balai Desa Widara Payung Wetan begitu ya. Nah, ini para sesepuh yang menjadi pengurus, ada mantan kades, ini Pak Solihun, juga ada Pak Sekdes, Pak Haji Abdul Fatah, ada Pak Rasno, dan ada mantan kepala sekolah SD Bapak Sumino. Nah, ini pengkaderannya adalah ada Mas Nahrul Hayat, ini S1 Farmasi, anaknya Gie, ya. Terus ada Pak Sawal, ada Farid,
ada Bu Nur Khalifah dan Bu Fatimah. Ini sing ketone menggerakkan ibu-ibu. Dari ngerdemo, ngger kemana-mana wis nggawa tas isine gede, ada nasi, ada apa saja. Iya, jadi orang tahu tuku nang dalan gitu. Iya. Ya. Nah ini sumber pendataan karena rata-rata tanaman kelapanya itu disadap dan juga dijual di tempat wisata kelapa mudane, jadi dari ini begitu enggak. Sehingga kemarin ketika Bu Fatimah Bu Nur Khalifah ketemu di Wangon, dari Binangun itu jaraknya sekitar 50 kilo, diantar pakai Kijang Innova gitu. Iya. Ya. Jadi ini di sana pendapatannya gula merah, wisata, kemudian kelapa muda dan juga kelapa tua begitu. Terus yang kedua, konsep kekepan. Ini pendukung internalnya adalah dari sisi ini memang dari sisi kehidupan mereka mendapatkan manfaat. Jadi kemarin waktu kita ngobrol di sini, anggar kie memang sudah menjadi taruhan untuk kehidupan, sehingga sangat masuk akal ketika itu dibelani nganti toh pati lah begitu. Okay. Jadi dari sisi birokrasi dan segala macam kita menata begitu. Okay. Dari dokumen karena di sana juga ada mantan kadeh dan segala macam. Sehingga kita bersyukur kita baru tahu bahwa tanah yang dikelola oleh warga itu masuk kepada hak pakai nomor 7 tahun 2013 seluas 118 hektar. Mestinya kalau itu hanya warisan Elanda hanya 85. Nah, kemarin kita bikin surat ke BPN Cilacap dilayani, katanya itu melompati kali Lancang yang lebarnya 25 sampai ke bibir pantai. Yang ini kita lihat ada maladministrasi terkait dengan sempadan pantai lah, ada Perpres nomor 51 tahun 2016 tentang sempadan pantai. Nah ini tadi pendapatan kotor bruto per tahun sekitar angka segini lah gitu. Wah, agak kecil. Nah kemudian nanti Bu ada forum mengko aja ngobrol kok disemprit nampak. Ini ada kelemahannya, penghambat internalnya memang masih kurang pengetahuan terkait dengan aturan-aturan, sehingga kemarin mereka hampir tarung fisik lah gitu. Karena yang turun ke sana lucu, bego, tapi yang ngawal itu TNI berseragam lengkap. Ya, seragam dinas. Yang lucunya ketika kita membuat surat kepada yang membuat izin ini dari DPM PTSP Orapal, jadi ditulisannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan, mengenai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu yang memberi izin untuk pembuatan payau. Kita bikin surat karena lokasi izinnya itu ada di tanah warga yang ada di RT 1. 2 RT lagi di sana tidak ada RT dan RW yang disebut dalam surat ini begitu ya. Ya kita surati, orang dijawab dan juga orang teka, orang kayak BPN gentleman begitu. Orang teka tidak datang lah ya. Oh iya. Tidak datang ya dari dinas begitu nggih. Kemudian juga kalau kita lihat kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang TNI, ini juga ketone TNI tidak taat kepada aturan tersebut. Yang salah satu diktum pasalnya kan di sana TNI sudah lepas dari bisnis dan macam-macam lah begitu. Kemudian peluangnya atau kekuatan yang kekuatan dari luar organisasi
Salah satunya ya inilah karena kita dengan setam sehingga kita dampingi supaya tidak terjadi tabrakan di lapangan, tetapi kita cari kepada meja dinas terkait. Yang kita sampaikan ini adalah salah satu surat yang kita buat ke Komnas HAM kepada Ombudsman RI perwakilan Jogja. Tapi belum ada yang datang lah gitu karena memang belum lama begitu kata sengatan. Sehingga nanti tidak terjadi lagi ada pengusaha yang dinasnya juga memberikan izinnya salah, TNI mengawal di sana dengan musuh Ibn Newton, sehingga akhirnya kan izin lah begitu dihentikan. Nanti Bu ya. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah di sana tanah TNI itu yang luasan sekitar 85 hektar yang warisan dari Kenil Dendeles ketika membuat jalur selatan, jalur Dendeles itu sewanya tahun 2023 yang ada kwitansi dan anunya itu 49.500.000. Jelaskan itu anunya itu tadi. Anunya ya. Enggak dijelaskan. Ya, jadi ketika warga menggarap tanah tersebut yang 85 hektar, masing-masing istilahnya ada sewa imbal jasa, membayar sekian sehingga kita bisa menggarap di situ. Kalau saya belum punya garapan di situ, mau garap, kalau ada orang lain yang mau melepas, itu juga harganya sudah mahal begitu mungkin. Jadi yang sudah menggarap di situ seolah-olah bisa diwariskan kepada anaknya. Kalau ke orang lain menggunakan semacam jual belilah di bawah tangan begitu mungkin. Teka aura itu. Nah ini ancamannya dari BPN kita melihat ada maladministrasi yang sekarang kita bersurat kepada Ombudsman tentang kalau kita membuat sertifikat hanya dibatasi oleh jalan, oleh gang kecil kan sertifikatnya juga harus dua begitu. Kemarin ketika ada penjelasan di kantor BPN Cilacap tanggal 25 April itu katanya dari BBWS yang punya sungai terus yang punya jalan sudah diajak rembukan, hanya kita tidak diberi penjelasan hitam putihnya lah begitu sehingga batasnya bibir pantai selatan Samudra Hindia yang ada di Desa Wiredara Payung begitu. Setelah kita bersurat seperti ini, kelihatannya di sana agak reda karena kita juga sedang mendorong kepada DPRD Kabupaten Cilacap agar membuat pansus tentang mafia perizinan, khususnya yang terkait dengan tambak udang yang dibangun di pinggir pantai. Karena apa? Bagi masyarakat, tanaman kelapa dan tanaman tahun yang lain di sini banyak orang yang nyadap sekaligus untuk mencegah bahaya khususnya tsunami. Karena tahun 2006 pernah terjadi tsunami di lokasi ini dengan korban 63 orang meninggal dunia. Apa basing ruang salah satunya tubuhnya masih diabadikan begitu. Ya ini. Nah ini angka-angka ini yang bruto sekian dari mana saja. Ini ada produk gula merah yang mengerjakan 115, punya jiwa sekian, luasan yang dianu 2004 meter persegi lah ya. Oh iya, pohon kelapanya sekitar sekian, pendapatannya sekian. Terus, nah ini sektor wisata rakyat, di sana ada parkiran, ada kuliner, ada kolam renang, termasuk ini punya kolam renang tapi untuk anak-anak. Karena untuk anak-anak kan Bogolipa nggak jarang renang, jadi Nggak muat ulame. iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, bisa diperdalam dengan
pertanyaan bapak-bapak dan ibu semua. Terima kasih. Silakan yang mau klarifikasi. Ada? Enggak ada. Pak mau nambahi apa dulu? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada atau enggak? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Tepuk tangan, Pak. tepuk tangan bersama. Bukan tepuk tangan pramuka ya. Enggak. Tadi saya hanya ngecek ini pernah ikut pramuka apa tidak. Tidak ikut. Pak Ahmad minta ini baru di foto dela kayak. Apa? Maksudnya? Jadi foto lama. Oh, Pakai banget sih dokumentasi. jaluk iki, Pak. Dokumentasi.